Dia jualan. Yang dia jual adalah sendal kiri dan kanan. Yang kiri ukuran 40, yang kiri ukuran 39. Kan merugikan salah satu pihak nih. Untung di penjual kalau ada yang mau beli, rugi di pembeli. Maka penjualnya telah berbuat zalim terhadap pembeli. Contoh lain, orang yang membeli barang lewat online. Barang yang dibeli fotonya bagus, ini bukan main. Terkira setelah sampai ada kurang sikit. Misal contoh Bapak Ibu beli tas. Misalkan beli tas, ini contoh saja. Dalam tas itu tas untuk ASI. Di dalam tas itu ada es jelly. Jadi ada tas esnya gitu. Untuk bisa dimasukkan es dan bisa bertahan gitu. Ternyata tidak ada. Dalam penyampaiannya, di deskripsinya disampaikan semua. Barang sampai, ternyata barang itu tak ada. Es jelinya nggak ada misalkan. Contoh. Maka klarifikasi dulu. Kalau mereka bilang memang tidak ada, berarti tandanya mereka menipu. Dan itu zalim. Tipu daya zalim. Yang dimaling zalim. Yang dikorupsi zalim. Mereka yang korupsi zalim. Mereka yang maling zalim. Merampok zalim. Membunuh zalim. Menyakiti zalim. Jadi tak ada yang tak zalim. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang ini, kalau dari model-model kezaliman itu yang disebut dengan kezaliman, maka manusia ini tidak bisa lepas dari kezaliman. Tidak bisa lepas. Hampir kita ini tak bisa lepas daripada kezaliman. Maka kita perlu Pak, ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Harus berhati-hati berjalan. Biar kita tidak menzolimi. Itu terhadap manusia. Belum lagi terhadap binatang. Belum lagi terhadap yang lain. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi faktor kezaliman? Apa kata Nabi konsekuensi dari kezaliman itu? Orang yang melakukan kezaliman kata Nabi terhadap manusia, maka mereka harus menyelesaikan urusan mereka di dunia. Harus Pak diselesaikan di dunia. Berhutang, tak mau bayar hutang, zalim tak tuh? Berhutang mau. Nah, ini penyakit orang kita sekarang nih. Berhutang cepat, mengembalikan lambat. Itu penyakit tuh kalau udah kayak gitu tuh. Berat sekali mengembalikan itu. Kalau berhutang cepatnya bukan main. Orang berhutang tapi kemudian tidak mau mengembalikan, zalim dia kepada orang lain. Ada orang berhutang, pengembaliannya harus lebih, riba masalah. Misalkan, zalim juga namanya. Jadi orang banyak sekali perbuatan kezaliman itu. Kata Nabi dalam hadisnya, orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka dia harus menyelesaikan di dunia. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan dituntut di akhirat. Bagaimana cara tuntutnya? Orang yang melakukan kezaliman tadi, kebaikannya diberikan kepada orang yang terzalimi. Kalau habis kebaikan orang yang menzalimi tadi, maka keburukan orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Inilah bahasa Nabi dalam hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikatakan orang yang bangkrut. Nah, ini kalau kita tengok keadaan kita sekarang nih, besok banyak sekali rakyat yang nuntut ini. Ini belum masuk kepada pemimpin ya, ini masih baru sesama manusia. Yang sesama manusia seperti ini, apalagi dengan seorang pemimpin. Nah ini baik. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalimat yang selanjutnya kata Allah, lahum azabun alim. Apa azab yang pedih bagi mereka itu? Satu, otomatis kalau mereka tidak bertaubat, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Allah masukkan. Kalau mereka melakukan perbuatan, tergantung pada perbuatannya Pak, kezalimannya apa yang mereka lakukan. Kalau kezaliman yang mereka lakukan adalah menumpuk harta dari hasil korupsi, judi, dari hasil mencuri dan lain sebagainya, mereka semua ini daripada barang-barang yang tadi ada ditumpukkan, dijadikan bahan bakar api neraka, disetrikakan ke badan mereka sampai kulit itu habis. Terus begitu, terus. Jadi, nah orang yang seperti ini yang nuntut banyak. Makanya saya katakan,
ketika ada orang yang korupsi, saya kadang-kadang berpikir, itu orang besok sudah siapkah dia dituntut oleh sekian banyak manusia? Berapa banyak yang nuntut besok itu? Kalaulah 900 triliun, itu hampir setengah lebih daripada, bukan lebih bahkan daripada setengah ya, lebih daripada setengah umat manusia di muka bumi ini besok nuntut itu. Coba bayangkan, itu kalau dia makan sendiri Ustaz. Tapi kalau dia makan rame-rame bagaimana? Sama semua akan dituntut itu. Sekecil apapun yang dia ambil dari hak orang lain, itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dituntut kelak di hari kiamat. Baik. Nah sekarang kita perhatikan. Kata Allah, lahum azabun alim. Kata para ulama, azab yang pedih itu nanti akan mereka terima kelak di hari kiamat. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau mereka taubat bagaimana Ustaz? Kalau mereka taubat dan Allah terima taubat mereka, tidak ada masalah. Hanya saja hak-hak orang yang sudah dimakan itu harus dikembalikan. Coba, gimana coba? Gimana cara kita mengembalikan? Misal bapak ibu pernah pinjam pulpen orang, tapi belum tak sempat mengembalikan. Itu sepele loh Pak, sepele banget itu. Coba, ya memang kadang tidak masuk ke zaliman, tapi kalau niat bapak untuk mengambil, itu dah zalim itu. Sekarang bagaimana cara mengembalikannya? Orangnya tak tahu Ustaz, di mana orangnya udah pindah. Coba bayangkan. Barang yang kita pinjam saja harus kita kembalikan, apalagi yang barang kita ambil dengan cara yang paksa, dengan cara yang batil, harus kita kembalikan. Wajib. Maka harus dipisahkan Pak, harus dipisahkan. Ada akadnya meminta, ada akad meminjam. Pisahkan akad ini Pak. Kalau kita meminjam, maka wajib kita kembalikan. Kalau kita meminta, tergantung keikhlasan mereka yang memberi. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kadang jangan disamakan meminjam dan meminta ini, jangan disamakan. Berbeda jauh akadnya Pak, karena pertanggungjawabannya di akhirat itu. Baik. Apa kata Allah? Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah lalai Pak. Allah tidak pernah lalai dengan perbuatan kezaliman manusia. Tidak akan pernah lalai. Sekecil apapun. Berapa juta jiwa manusia di muka bumi ini, Allah tak pernah lalai, satu orang pun tidak pernah. Jadi saking kuasanya Allah. Ibu-ibu secara diam-diam, kita mau coba apakah Allah tahu kita sedang menggibah si fulan. Allah tahu, dalam tempat tersembunyi pun sekalian kita menggibah orang, Allah tahu. Coba bayangkan. Nah, ini hati-hati betul Bapak Ibu. Tolong diperhatikan baik, karena ini memang yang harus kita jaga. Wa saya'lamul ladzina zalamu ay munqalibun yanqalibu. Perbuatan yang mereka lakukan kezaliman tersebut akan dipergulirkan oleh Allah. Akan dipergulirkan. Kalau Allah tidak pergulirkan di muka bumi ini, maka Allah akan pergulirkan di akhirat, di hari kiamat. Tuntutannya di sana. Apa kata Nabi di dalam riwayat yang lain? Kata Nabi, ada ketika Nabi berkomunikasi dengan iblis itu, man rufaqa'uka min ummati, kata Nabi, yaumal qiyamah, siapa kawanmu kelak di hari kiamat dari umatku, kata Nabi. Kata iblis, hum asharah, mereka ada 10, kata dia. Di antara 10 ini kawan iblis ini, satu sultanun jur, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ini memang sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, akan datang satu masa, kata Nabi, pemimpin-pemimpin itu memang zalim. Kata Nabi, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku, kata Nabi, 30 tahun. Setelah 30 tahun itu akan muncul mulkun adud, pemimpin yang zalim, diktator, otoriter. Ternyata terbukti Pak, terbukti betul, perkataan Nabi itu terbukti. Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, 30 tahun setelah kepemimpinanku, 30 tahun setelah kepemimpinanku, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar 2 tahun lebih sedikit, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman ibn Affan 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib ada 4 tahun lebih sedikit. Nanti terakhir anaknya Ali, Al Hasan, 7 bulan.
Ditotalkan semua sekitar 30 lebih sedikit. Kata Nabi, setelah 30 tahun kepemimpinanku, mulkun adud. Siapa mereka? Setelah kepemimpinan Nabi muncul namanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani, Andalusia, Mongol dan lain sebagainya, dan dinasti-dinasti yang lain, baik itu Safawiyah, dinasti Ayyubiyah dan lain sebagainya, kata Nabi. Di antara semua kepemimpinan ini, Pak, di antara semua kepemimpinan ini ada pemimpin-pemimpin yang zalim di dalam dinasti-dinasti tersebut. Dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, Andalusia dan lain sebagainya, ada yang zalim-zalim itu ada. Tidak semuanya baik, tapi yang baik banyak, Ustaz. Banyak juga, tapi yang zalim ada juga. Jadi seperti Yazid bin Muawiyah, dinasti Abbasiyah itu ada di akhir kepemimpinannya. Kemudian Andalusia ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kemudian muncul, Pak, dan dikatakan oleh para sahabat itu, kata Nabi, kepemimpinan mulkun adud itu karakteristiknya adalah otoriter dan diktator. Otoriter dan diktator, artinya itu akan selalu terjadi pada sistem yang disebut dengan kerajaan, monarki. Ini mesti, Pak. Karena kalau sistemnya presidensial seperti sekarang ini, itu sebenarnya kalau bahasa mereka kan demokrasi, musyawarah, demokrasi terpimpin gitu dia. Tapi kalau sudah berubah dari sistem khilafah kepada sistem monarki yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, dari sistemnya pemilihan jadi kerajaan. Kan jauh tuh, Pak. Dari sistemnya pemilihan musyawarah bersama langsung berubah menjadi sistem kerajaan. Dari Al-Hasan pindah ke dinasti Umayyah. Nah, sistem itu berubah pada dinasti Umayyah. Dari sistem pemilihan langsung berubah sistem turun-temurun. Jadi dari dinasti Umayyah, Abbasi itu semuanya turun-temurun, Pak. Sampai akhir kepemimpinannya itu pada masa Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani tidak ada lagi sistemnya pemilihan. Partai-partai dan lain sebagainya. Kemal Atatürk kan runtuhnya begitu dia. Kemal Atatürk itu zalim bukan? Zalim banget dia. Benci terhadap Islam, benci sekali. Tapi ingat, bagi orang Turki, Kemal Atatürk itu adalah pahlawan. Kenapa begitu? Di akhir kepemimpinan Turki Utsmani itu, semua negara membenci Islam itu, membenci Turki, hanya Kemal Atatürk yang bertahan dalam membela. Makanya sampai masih ada Turki itu Kemal Atatürk yang membela, yang bertahan. Di antara semuanya yang berada di sekeliling para pemerintah itu, yang bekerja sama dengan luar, Kemal Atatürk yang memegang kendali itu, dan Kemal Atatürk yang mempertahankan itu daripada campur tangan negara asing untuk mengambil alih daripada Turki tersebut. Makanya bagi orang Turki, Kemal Atatürk itu pahlawan. Jangan salah, Pak. Cuma bagi kita, karena kebenciannya terhadap Islam itu, kebencian dia terhadap Islam. Nah, mungkin itu yang menjadi alasan kenapa beberapa presiden kita kagum dengan Kemal Atatürk. Satu diantaranya Soekarno. Soekarno tuh kagum dia dengan Kemal Atatürk, termasuk Prabowo kan. Itu kagum dengan Kemal Atatürk pada aspek itu. Karena membela negara seperti apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh presidennya Turki terhadap Turki itu sendiri. Jadi ada dua sisi yang harus dipahami. Nah, kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, rufaqa, orang-orang yang menjadi poinnya adalah, kata Nabi, salah satu di antara 10 kawan iblis itu adalah pemimpin yang zalim. Dalam hadis lain Nabi bilang begini, kata Nabi, ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab, qablal hisab. Siapa mereka? Satu di antara 6 itu pemimpin zalim juga. Sultanun bil juri, pemimpin yang zalim. Apa karakteristik pemimpin yang zalim itu? Karakteristik pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang bersuara atas nama rakyat tapi mementingkan kepentingan pribadi. Artinya apa? Dia jual rakyatnya demi kepentingan diri dia sendiri. Ini karakter pemimpin, menjual rakyat demi kepentingan. Kami naik atas nama rakyat, bismillah, takbir, Allahu Akbar. Ternyata rakyat cuma dijual aja. Setelah dapat semua, hilang cerita. Ini karakter. Yang kedua, pemimpin yang tidak mau dikritik. Tapi kan kalau semua manusia mengkritik, Ustaz, kan pusing kepala kami.
Ya yang jelas-jelas lah Pak. Kalau jelas itu bertentangan dengan agama dan dikritik ya harus terima. Umar bin Khattab bilang begini, datang 3 pendeta kepada Umar bin Khattab, ditanya tentang 5 pertanyaan, 10 pertanyaan. Kata Umar bin Khattab, tidak ada malunya ketika saya tidak malu, kata Umar bin Khattab, untuk mengatakan saya tidak tahu, katanya. Tiba-tiba ada seorang sahabat itu yang kemudian berlari memanggil Ali bin Abi Thalib. Ini di Madinah nih kejadiannya. Di Madinah dipanggil ke rumah Ali bin Abi Thalib, tolong Islam dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Datang Ali bin Abi Thalib, dijawab semua sama Ali pertanyaan yang 10 itu. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib? Kalau masalah perang, ayo duet kita. Tapi kalau masalah ilmu ini ahlinya. Jadi Umar bin Khattab sendiri orang yang sangat siap menerima kritikan. Ketika anaknya Ibnu Umar diminta oleh para sahabat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Umar dalam kondisi yang sedang tidak baik ketika dibunuh itu Abu Lu'lu'ah itu. Ketika Umar dalam keadaan seperti itu, apa kata Umar? Silahkan kalian bermusyawarah. Ini Umar sudah punya firasat nggak baik. Kata Umar, silahkan kalian bermusyawarah, cari pemimpin setelahku. Dan Umar perintahkan kepada para sahabat yang masih hidup ketika itu. Dimasukkanlah oleh mereka ini nama Ibnu Umar. Spontan Umar bilang, coret nama dia. Aku tidak mau fitnah seperti ini. Cukup ini yang pertama dan terakhir bagi diri keluarga Umar, kata dia. Nah, coba bayangkan saking ininya. Umar bin Khattab, Nabi saja pernah dikritik. Nabi, kata Khalid bin Walid, kata Nabi, kita bertenda di sini aja lah. Kata Khalid, di situ ada wadi. Wadi itu ada kayak waduk, ada air di situ. Kalau kita bertenda di sini, sementara musuh bertenda di waduk, kita kalah Nabi, kata Khalid bin Walid. Jadi Nabi, Pak. Lah ini bukan Nabi, sahabat bukan, Nabi, bukan tabi'in, bukan ulama pun bukan. Dikritik, malah kita yang dihabisin. Jadi kadang-kadang, cuma Bapak Ibu mengkritik pemerintah itu ada 2 hal. Kata para ulama, satu dengan cara yang lembut, yang kedua boleh dengan cara yang tegas. Nah, mengkritik pemerintah boleh dengan cara yang tegas dan di depan umum jika memang tidak didengar, itu boleh. Nah, jadi kata para ulama itu, ada tipe ulama yang mengkritik pemerintah, pemimpin itu dengan cara yang lembut, ada. Tapi kalau tidak mau, boleh kita mengkritik dengan tegas. Yang penting itu benar. Jangan mengkritik tapi mohon maaf, ugal-ugalan dan tidak ada kebenaran. Nah, ini masalah itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Maka kita boleh. Nah, kembali kepada poin tadi. Kata Nabi dalam hadisnya, ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Satu di antaranya adalah pemimpin yang zalim. Tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, pemimpin yang adil justru pemimpin yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Jadi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Satu di antaranya adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana karakteristik pemimpin yang adil? Salah satu di antaranya kebalikan daripada pemimpin yang zalim. Tidak otoriter, ya, tidak diktator, bisa menerima, bijaksana, dan mau menerima atau mau berdiskusi atau mau meminta fatwa daripada para ulama. Itu penting, Pak. Karena kalau pemimpin tidak mau mengambil atau meminta fatwa kepada para ulama, bisa dipastikan pemimpin tersebut tidak menghormati ulama. Kalau pemimpin tidak menghormati ulama, bisa dipastikan karakteristik daripada pemimpin yang zalim. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jangan pula dikait-kaitkan. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, wa kanu yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Ingat kata Allah,
Wahai para pemimpin-pemimpin yang hari ini Anda duduk di sana, di atas sana, Allah telah menyiapkan tempat-tempat terbaik bagi kalian di neraka. Labi sama yaf'alun, kata Allah. Itu sebaik-baiknya, seburuk-buruknya perbuatan yang telah kalian buat, kata Allah. Nah, ini mudah-mudahan didengar sama mereka, Pak. Ini mudah-mudahan ini meskipun tidak live streaming, tapi ini ada satu yang live ya. Mudah-mudahan didengar. Biar didengar, Pak. Ustadz Adi Hidayat telah memberikan komentar atas sikap yang diberikan oleh para pemimpin. Kita perlu, tidak ada masalah dengan cara yang baik kok. Kita mengingatkan. Dan ingat itu, di tengah arus kemiskinan yang sering kita lihat gitu, jangan sampai para pemimpin-pemimpin ini menggunakan data tapi bohong. Angka kemiskinan menurun, sementara di hadapan kita hari ini miskin semua, Pak. Dan itu hati-hati betul. Dan jangan menggunakan lembaga-lembaga survei hanya untuk berbohong. Itu kezaliman yang parah itu. Memanipulasi dunia. Ini hati-hati juga nih bagi para media-media seperti ini. Ini kalau teman-teman tidak selektif, tidak paham aturan main dalam agama, menebarkan fitnah, nah ini masalah, Pak. Masalah. Itu akan menjadi isu. Ya kalau isunya positif, negatif, atau kebohongan atau manipulasi, bahaya. Baik. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, qala iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahu hijab. Apa kata Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Diutus sama Nabi. Kata Mu'adz kepada Nabi, harus engkau jaga dirimu. Iyyaka wa kara'im amwalihim. Jauhi olehmu atas merampas harta orang. Satu. Yang kedua, wattaqu da'watal mazlum. Jauhi olehmu dakwah dengan cara yang zalim, dengan cara yang mungkar. Berdakwah saja tidak boleh dengan cara yang mungkar, yang zalim. Apa kata Nabi? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kalau ada orang yang melakukan dosanya langsung sampai kepada Allah dan Allah tahu itu, habis. Tidak ada hijabnya sama sekali. Nah, begitu juga sebaliknya, Pak. Kalau dia berdoa, berdakwah kepada Allah, orang-orang yang seperti ini berdakwah, kemudian dia berdakwah dengan cara yang baik, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada juga batas dia. Allah itu hijab ketika dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi ingat, ketika orang terzolimi, kata Allah, orang yang terzolimi. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu semua, andai kata semua umat muslim di muka bumi ini, di Indonesia ini, merasa terzolimi dan berdoa kepada Allah, hati-hati. Da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang terzolimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak ada hijabnya antara orang terzolimi dengan Allah, itu tidak ada hijab, Pak. Jadi Bapak Ibu, itu tugas kita bersama. Nah, kita berharap dari para pemimpin-pemimpin kita, kebetulan sekarang ini, bukan kebetulan, alhamdulillah, satu rezeki. Banyak daripada anggota-anggota dewan kita sekarang ini yang juga sebagai seorang dai, asatid dan ulama. Dan kita berharap dengan peran mereka yang di sana bisa membisikkan secara langsung kepada para pemimpin-pemimpin itu dan memberikan peringatan. Kalau sempat Allah yang memberikan peringatan, Allah habisi, Pak. Allah habisi. Apa contohnya? Bashar Asad. Contoh kezaliman yang dilakukan oleh Bashar Asad. Para tentara-tentara itu dalam fatwanya mereka tidak wajib sholat. Oh, itu bukan zalim lagi, penyiksaan terhadap yang lain sebagai macamnya itu. Dan ini pernah terjadi, Pak. Pernah terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid bin Muawiyah, ketika masa kepemimpinan Yazid Muawiyah, pernah Muslim ibn Uqbah itu diperintahkan oleh mereka untuk membumi hanguskan masyarakat di Madinah karena tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Muslim ibn Uqbah? Dia keluarkan fatwa, Pak. Apa kata dia fatwanya? Boleh memperkosa wanita-wanita Arab, wanita-wanita Madinah itu. Oh, itu zalim sangat itu. Itu
keadaan Masjid Nabawi itu dah parah itu. Karena orang Madinah tidak mau Pak, tahu dia kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah ini jangan sampai terjadi dengan negara kita. Tahu kezaliman tapi justru memperkaya kezaliman, dan ada orang yang memberikan kebaikan, justru orang yang memberikan kebaikan itu yang disakiti. Nah, ini perlu penting bagi kita untuk mengingatkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendengarkan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana hukumnya masyarakat terhadap pemimpin, atau sikap masyarakat terhadap pemimpin yang zalim? Ada berbagai macam pandangan. Kita ambil yang paling kuat pertama. Yang pertama, kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, kata Nabi, ketika kalian menemukan pemimpin yang zalim dan kalian tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya, tetaplah bersama mereka. Itu yang pertama. Artinya begini, atiullaha wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Satu. Ini dipahami oleh teman-teman yang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tetap akan mentaat kepada pemimpin sekalipun zalim. Yang kedua, boleh mengkritik pemimpin yang zalim, boleh, dengan catatan mengkritik dengan cara yang baik. Dan boleh mengkritik pemimpin di depan umum, itu boleh, dengan cara etika yang baik. Tapi haram mencela, mencaci, memaki pemimpin di hadapan khalayak ramai, haram. Ulama tidak mau. Kata para ulama, menjatuhkan wibawa dan martabatnya para pemimpin di hadapan khalayak umum, di depan ramai, tak boleh. Yang ketiga, menasehati pemimpin dengan cara melalui perwakilan, boleh. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak demo terhadap pemimpin yang zalim? Nah, itu pertanyaan besar itu Pak. Nah, sehingga pertanyaan ini kalau abang-abang nih tahu, nih mesti agak was-was kita jawabnya Pak. Tapi ingat Pak, demo dalam arti kata demo, demonstrasi, pernah terjadi pada masa Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan dituduh pemimpin yang nepotisme, zalim, dan banyak tuduhannya, fitnahnya dilakukan terhadap Utsman ibn Affan, yang berakibat pada meninggalnya Utsman ibn Affan dalam demonstrasi tersebut Pak. Maka sebagian para ulama mengatakan haram melakukan demo terhadap pemimpin dengan cara yang brutal, Tapi sebagian yang lain ada yang membenarkan demo dengan cara yang ma'ruf, dalam rangka menuturkan aspirasi, dibenarkan. Pernah dilakukan? Pernah. Pada masa khilafah Turki Utsmani, pada masa khilafah dinasti Abbasiyah, pernah terjadi. Bukan tak pernah terjadi. Ini kalau kita rujuk kepada sejarah, apa yang pernah diperbuat, semua ada. Dan ini penting bagi kita. Artinya apa? Ketika demonstrasi dilakukan dengan cara yang ma'ruf, kata para ulama, itu dibenarkan. Tapi dengan cara yang brutal, itu yang diharamkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berarti kami boleh ikut demo Pak Ustaz. Ya kalau mau ikut, tapi dengan cara yang baik. Dalam kata, tapi kalau kami demo bawa senjata untuk membunuh orang, bagaimana Pak Ustaz? Itu ya tidak dibenarkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Bahkan Nabi saja dalam berperang itu ada seorang sahabat Nabi yang sudah bersama Nabi, ada orang yang ingin membunuh Nabi. Nah, sahabat Nabi ini tadi sudah bawa pedang. Karena dia ingin membunuh Nabi, dia duluan. Ketika ingin membunuh, dia bersyahadat langsung, asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi. Kemudian dia tebas saya, langsung ditebasnya. Kata Nabi, mengapa engkau bunuh dia? Kalau ternyata syahadatnya benar dan Allah terima, kata dia, kita telah membunuh manusia, kata Nabi, membunuh orang yang merdeka, kata Nabi. Wah, ini berat Pak, berat sangat. Apalagi mereka tidak kufur dan sesat, apalagi mereka tidak kafir, apalagi mereka umat muslim. Maka kata Nabi dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku, kata Nabi, diperintahkan untuk menyerang jika diserang. Kalau tidak diserang, kita tak boleh menyerang. Nah, ini poin penting. Makanya mohon maaf, kenapa teman-teman yang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mencari aman untuk tetap tidak mengkritik pemerintah dan taat kepada pemerintah yang zalim. Itu pandangan mereka. Tapi kalau kita rujuk kepada pemahaman Hasan al-Banna,
pemahaman-pemahaman yang lain, ulama-ulama yang lain. Sayyid Qutb, Masya Allah, itu keras-keras memang. Ada yang membenarkan, tapi dengan catatan dengan cara yang ma'ruf. Nah, kita Bapak Ibu, ada hal yang selalu kita lupakan. Sebelum saya tutup, ada hal yang selalu kita lupakan. Kita selalu melupakan mendoakan para pemimpin kita. Dari dulu sampai hari ini kita termasuk orang yang jarang mendoakan. Kita kan doanya selalu bersama ya, selalu bersama dalam masjid. Tidak pernah kita dengar di situ, ya Allah anugerahkan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang taat. Nah, ini juga kadang-kadang mohon maaf, kita berharap pemimpin yang adil tapi kita tak pernah mendoakan pemimpin yang adil. Ini yang harus kita perbanyak, biar dalam doa, ketika lagi doa keras-keras begitu didengar sama pemimpin, siapa tahu langsung luluh hatinya, taubat dia kan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.